Halo teman-teman, kenalin nama gua Kanza. Gua adalah mahasiswa D4 Teknik Otomotif di Universitas Negeri Yogyakarta. Di kesempatan kali ini, gua bakal sharing ilmu yang gua dapat pada saat gua kuliah terkait dengan sistem pendingin atau radiator. Tentunya kita akan bahas terkait komponen-komponennya, fungsinya, dan juga cara kerja keseluruhan komponennya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas komponen-komponen apa aja yang ada di dalam sistem pendinginan. Ini kita pakai ilustrasi gambar aja biar lebih mudah dimengerti. Nah, ini untuk yang pertama ada radiatornya nih. Ini adalah bagian inti dari sistem pendinginannya. Nah, terus di atasnya tuh ada upper tank. Ini adalah di sebelah sini ya, harusnya tuh biasanya di atas, tapi ini gambarnya di sebelah sini. Ini upper tank, ini tempat aliran radiator tuh mengalir, yang panasnya mengalir lewat sini gitu. Nah, setelah nanti dari sini nanti ada lower tank. Ini adalah cairan yang udah didinginkan dari radiatornya nanti di sini. Jadi ini upper tank, ini lower tank, ini radiatornya gitu. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu ada namanya termostat di sini. Ini tuh untuk membuka atau menutup saluran radiator. Nanti kalau suhunya panas terus tekanannya tinggi, dia akan dibuka salurannya ke sini biar didinginin. Tapi kalau misalnya suhunya dingin, dia bakal ditutup biar suhu mesinnya ideal gitu. Nah, selanjutnya ada pompa air atau water pump. Ini adalah komponen yang paling penting. Kalau nggak ada ini nanti alirannya nggak akan mengalir ya. Jadi ini adalah komponen yang mengalirkan saluran air radiator ke seluruh komponen yang ada di dalam sini. Nah, untuk yang di sini itu adalah water jacket atau lubang-lubang yang ada pada blok silinder. Nah, lubang-lubang ini tuh nanti akan dilewatin oleh air radiator. Nanti akan dilewatin terus nanti jadi mesinnya tuh jadi dingin karena air radiator lewat sini gitu. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada tutup radiator. Radiator cap biasa disebut. Harusnya ada di sini ya. Atau di sini gitu. Ini gambar bawahnya ada, nah ini water cap tuh yang ini, tutup radiator. Ini tuh berfungsi teman-teman. Ini tuh kayak nanti tuh kalau misalnya tekanannya tinggi di sini atau radiatornya panas, dia tuh akan ngebuka dan nanti jadi si radiatornya tuh nggak meledak gitu. Di dalam sini tuh kan tekanannya tinggi bisa meledak. Jadi nanti radiatornya tuh uapnya tuh nanti dimasukin ke sini ke reservoir tank gitu, atau yang biasa kita buat ngisi air radiator gitu. Nah, ini tuh ada fungsi relief sama vakumnya. Nah, kalau relief tuh jika tekanannya terlalu tinggi, maka dia akan ngebuka dan masukin airnya tuh ke sini. Jadi tekanannya rendah lagi. Nah, untuk vakum itu dia akan membaca pada saat tekanannya rendah. Dia akan ngambil air radiator yang dari sini, dari reservoir, biar si tekanannya itu bisa naik lagi gitu. Tuh, teman-teman. Jadi reservoir itu berfungsi untuk menampung air yang di sini gitu. Entah itu dia kekurangan air atau kelebihan, maksudnya kekurangan tekanan atau kelebihan tekanan gitu, teman-teman. Makanya penting untuk selalu cek si reservoirnya gitu. Ada komponen kipas radiator. Kipas radiator ini berfungsi untuk menghembuskan udara panas dari aliran radiator menjadi udara dingin. Jadi nanti alirannya tuh kan lewat sini, lewat pipa-pipa yang di sini. Nanti dia tuh dihembuskan oleh si kipas ini. Jadi tapi bukan menghembuskan keluar ya, tapi ke dalam gitu. Jadi kayak ngehisap gitu. Nanti dia dari sini dingin, udara segar, dia akan masuk sini udaranya terus jadi dingin. Nanti dari sini panas nantinya. Tapi cairan yang di sini jadi dingin gitu. Nah, cairan yang dingin tuh nanti dia akan masuk ke sini dan terus ke mesin gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk kalau yang di bagian sini, ini adalah heater core-nya, heater AC-nya gitu, teman-teman. Jadi kalau misal mobil-mobil Eropa tuh kan ada pemanasnya ya, ada pendingin, ada pemanas. Nah, itu tuh ngambil panasnya tuh dari mesin juga, dari mesin lewat radiator sini, nih dari sini. Jadi dia tuh ngambil panas dari mesin terus disalurkan ke kabin sebagai sistem pemanasnya gitu. Kita sekarang bahas keseluruhan cara kerja komponennya. Ketika mesin pertama dihidupkan, maka air radiator akan bersirkulasi. Yang bersirkulasinya tuh diakibatkan karena kerjanya water pump gitu. Jadi water pump di sini
dia akan bekerja ketika mesin hidup dan akan mensirkulasikan air radiator ke seluruh komponen yang harus didinginkan gitu. Nah, untuk selanjutnya dari water pump ini nanti dia akan ngalirin airnya tuh ke water jacket nih, ke sini ke lubang-lubang yang ada pada di blok silinder dan juga di head silinder gitu. Nah, terus pada saat kondisi mesin masih dingin tuh, masih awal-awal hidup tuh, si termostatnya tuh masih bertutup gitu, belum ngebuka. Kenapa dia masih nutup? Ini dilakukan agar mesin tuh cepat mencapai suhu idealnya gitu. Jadi agar si mesin tuh cepat panas gitu teman-teman. Soalnya kalau ininya kebuka nanti mesinnya tuh nggak cepat-cepat dapat suhu idealnya gitu, nggak panas-panas gitu teman-teman. Jadi makanya termostat tuh sangat penting ya di radiator itu. Terus kalau mesinnya udah mencapai suhu kerja, terus udah panas, dalam sininya udah panas, maka termostat itu akan ngebuka jalurnya dan dia akan mengalirkan aliran air yang panas di sini tuh dia alirkan ke radiator. Baru deh radiatornya bekerja, baru dia akan mendinginkan. Dia masuk ke sini ke upper tank, terus dia masuk ke kisi-kisi sini, pipa-pipa sini, terus dihembuskan oleh dari kipasnya gitu. Nanti dia akan jadi dingin, langsung di cairan yang temperatur rendah nih, dia akan langsung masuk ke water jacket, ke dalam water jacket atau lubang-lubang yang ada di dalam silinder sini. Terus gitu sirkulasinya, langsung dari sini udah dingin, terus di sini panas lagi karena ada tekanan dari panas dari suhu mesin, masuk lagi lah ke dalam termostat, terus ke sini lagi gitu. Nanti kalau misalnya udah dingin, nanti termostatnya akan nutup lagi gitu untuk manasin si mesin. Nah, selanjutnya jika nanti si tekanannya terlalu tinggi atau mesinnya panas gitu ya, terlalu overheat, maka tekanan di radiator sini bakal tinggi teman-teman. Nah, salah satu fungsi untuk menurunkan tekanan di sini agar radiatornya nggak meledak tuh ada di tutup radiatornya. Makanya tutup radiator tuh nggak boleh dibuka ya teman-teman kalau lagi panas. Ini bakal meledak gitu ke atas. Nah, si tutup radiator ini berfungsi juga teman-teman, fungsinya relief. Dia akan berfungsi relief, yaitu akan membuka tutup radiatornya, membuka sendiri dan mengarahkan aliran radiator tuh ke reservoir nih. Tutup sini tuh akan ngebuka dikit, terus masukin jalurnya ke sini nih, ke reservoir gitu. Jadi tekanan di sini tuh nggak tinggi, bisa dikurangin gitu. Tapi kalau tekanan di sininya terlalu rendah, kekurangan air radiator gitu, nanti dia akan ngevakum gitu teman-teman, dan ngambil air dari si reservoirnya gitu. Nah, untuk komponen apa sih yang ngegerakin kipasnya tuh? Untuk di mobil-mobil yang zaman-zaman dulu gitu, si kipas radiatornya tuh disatukan oleh dari puli, dari flywheel gitu. Dia diputarnya oleh flywheel gitu. Tapi kalau untuk mobil-mobil sekarang tuh kebanyakan si kipas radiatornya tuh dari elektrik teman-teman ya, udah elektrik gitu. Cuman berdasarkan yang saya baca tuh ada yang bilang juga kalau misalnya mobil RWD itu kebanyakan pakai si puli untuk muterin si kipasnya gitu. Tapi mobil FWD dia pakai elektrik untuk muterin kipasnya. Nah, selain itu kalau ada juga beberapa mobil yang nggak ada termostatnya gitu, jadi dia nggak pakai termostat untuk ngebuka atau nutup si jalur ke radiatornya. Ada yang menggunakan sensor gitu, jadi lebih canggih, nggak usah pakai termostat lagi. Karena kalau pakai termostat nih rentan rusak ya teman-teman gitu. Jadi kebanyakan si radiator tuh overheat karena termostatnya rusak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita bahas terkait kerusakan di termostat. Ini yang paling sering terjadi di radiator gitu. Kalau misalnya termostat rusak dalam kondisi menutup, otomatis mesin akan cepat overheat. Kenapa? Karena cairan radiator tuh nggak dialirin ke radiator gitu, dia cuma bersirkulasi di sini aja gitu, mentok di sini gitu. Jadi si mesin tuh akan cepat overheat gitu. Dan kebalikannya kalau si termostat rusak dalam kondisi terbuka gitu, nah yang terjadi adalah cairan radiator akan terus mengalir ke sini walaupun mesin masih kondisi dingin gitu. Jadi si mesin tuh sulit untuk mendapatkan kondisi suhu yang ideal gitu. Apa efeknya kalau mesin susah dapat suhu ideal? Efeknya tuh adalah dari bahan bakar gitu. Karena bahan bakar akan
boros gitu, akan terus menyemprotkan bahan bakar karena si sensornya tuh ngebaca kalau si mesin tuh dingin gitu, mesin tuh butuh pembakaran terus gitu teman-teman gitu. Jadi mesin tuh akan sulit untuk mendapat suhu yang ideal, yang efeknya ya balik lagi ke efisiensi gitu, sama boros juga nantinya gitu. Makanya kalau misalnya mobil-mobil zaman dulu tuh ada juga kan yang termostatnya tuh dicabut gitu karena sering overheat, jadi termostatnya cabut. Sebenarnya itu nggak baik juga gitu, karena nanti otomatis dia akan ngebaca si mobil tuh panas terus, susah dapat suhu idealnya gitu. Walaupun pada saat nanti kalau udah panas ya akan normal lagi gitu, tapi pas saat mobilnya baru hidup nanti akan susah untuk dapat suhu idealnya gitu. Selanjutnya, jika kerusakan terdapat pada radiator cap, kembali lagi fungsi radiator cap yaitu untuk sebagai relief dan vakum valve gitu. Jadi kalau misalnya si radiator capnya rusak, maka dia tidak akan bisa ngevakum si air yang ada di sini gitu. Jadi nanti si cairan di sini tuh kekurangan tekanan gitu. Atau nanti kalau misalnya si radiator capnya rusak, nanti tekanannya bisa jadi berlebihan di sini gitu teman-teman. Jadi nggak bisa ngebuka gitu, nggak bisa ngebuka ininya gitu, nggak bisa ngebuka radiatornya. Jadi tekanan akan tinggi sekali di sini dan menyebabkan mesinnya overheat gitu teman-teman. Selain itu, kerusakan di sini juga bisa membuat air radiator itu keluar dari sini gitu, karena sealnya yang bocor gitu. Jadi tutup radiator itu sangat penting teman-teman fungsinya gitu. Nah, untuk komponen selanjutnya yang bisa terjadi kerusakan yaitu di bagian water pumpnya gitu. Jika water pump mengalami kerusakan, maka dia tidak akan dapat mensirkulasikan cairan radiator dengan baik gitu. Jadi cairannya tuh nggak akan bisa bersirkulasi dengan baik. Bisa juga tekanannya nanti rendah gitu. Nah, apa dampaknya? Ya kembali lagi, dampaknya bisa membuat mesin menjadi cepat panas, overheat gitu, karena cairannya nggak bisa mengalir dengan baik gitu teman-teman. Untuk komponen yang sering terjadi kerusakan selanjutnya yaitu adalah di bagian selang-selangnya. Bisa juga terdapat kebocoran pada selangnya atau bahkan pada seal-sealnya. Karena di setiap sini tuh pasti ada sealnya teman-teman. Nah, itu rentan terjadi kerusakan pada seal-sealnya yang mengakibatkan cairan radiator tuh berkurang karena kebocoran di bagian sealnya gitu. Nah, untuk selanjutnya yang sering terjadi kerusakan yaitu adalah tersumbatnya cairan radiator gitu. Nah, bisa tersumbat karena terdapat karat atau korosi gitu teman-teman, yang bisa menyebabkan si cairannya tuh tersumbat gitu. Nah, banyak juga nih terjadi kerusakan di bagian sininya, di bagian radiatornya, seperti di bagian kisi-kisinya atau fin-finnya gitu. Bisa juga di bagian kisi-kisinya tuh ada yang bengkok ya teman-teman, sehingga nantinya akan menghambat si cairan radiator untuk mengalir gitu. Gitu. Bisa jadi si bengkoknya si fin itu bisa terjadi karena biasanya tuh kena kerikil-kerikil gitu ya, atau batu-batu gitu yang kecil-kecil yang biasanya suka ada di jalan gitu. Makanya kenapa banyak orang tuh yang masang cover radiator gitu untuk menghindari si finnya ini terjadi kerusakan gitu. Nah, untuk gejala-gejala dari radiator yang overheat kita bisa lihat dari indikator di dalam dashboardnya ya. Misalnya ada logo suhunya tuh panas gitu, atau indikator radiatornya nyala. Tapi indikator yang lainnya yaitu kipas radiatornya teman-teman. Ini kipas radiatornya kalau misalnya dia nyala terus kemudian berhenti, ini bisa terjadi kerusakan di bagian komponen radiator gitu. Bisa jadi dalam termostatnya yang dia nutup terus gitu, yang dia rusak dari termostatnya sehingga menyebabkan dia nutup dan udara panasnya bersirkulasi di sini dan menyebabkan kipasnya muter terus. Atau mungkin jika kendaraannya sudah dilengkapi dengan sensor ECT atau engine coolant temperature gitu, bisa jadi kerusakan dari sensornya teman-teman. Jadi dia tuh ngebaca bahwa mesinnya tuh panas terus gitu teman-teman. Jadi intinya radiator tuh adalah sistem untuk mentransfer panas dari mesin dan dihembuskan panasnya ke udara gitu teman-teman. Nah, untuk yang sering atau suka modif-modif kendaraan gitu, terutama sekarang yang lagi ngetren kayak cumi-cumi darat gitu ya, itu sangat penting sekali mengupgrade komponen radiatornya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya fokus di bagian mesin tanpa merhatiin sistem pendinginnya, mesin tuh bakal rentan overheat gitu, apalagi di kendaraan-kendaraan diesel kayak cumi-cumi gitu. Makanya kenapa yang orang yang udah modif-modif mobil, terutama yang cumi-cumi darat tuh, dia pasti upgrade di bagian radiatornya, di bagian pendinginnya dia pasti upgrade, entah itu pakai radiator yang lebih gede gitu, atau diganti kipas yang gimana gitu. Pokoknya dia pasti upgrade di bagian pendinginnya gitu teman-teman.
Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materi perawatan. Bagaimana sih cara merawat radiator gitu agar umurnya panjang, agar mesin tuh terhindar dari overheat. Yang pertama, yang paling mudah yaitu kita mengecek kondisi dari reservoirnya. Kita lihat tuh level airnya, apakah dia low, apakah dia high gitu. Kita harus ngisi agar si airnya tuh tetap dalam kondisi yang normal gitu, nggak kekurangan atau nggak kelebihan. Karena kelebihan juga jelek teman-teman gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita harus sering gitu ya ngebersihin bagian radiatornya gitu. Kita cek, kita bersihin si kisi-kisinya si radiatornya dari luar gitu, biar nanti air udaranya tuh nggak kesumbat gitu teman-teman. Itu cara mudahnya. Untuk cara yang lebih expert selanjutnya itu kita mengecek terkait dengan kevakuman atau tekanan yang ada di dalam radiator menggunakan pressure gauge. Nah, pada radiator itu nanti kita buka si radiatornya, terus kita cek tekanannya gitu, apakah ada kebocoran. Jika pada saat kita tekan tekanannya terus nanti dia turun, berarti itu ada kebocoran di bagian radiator atau bagian water jacket atau gasketnya gitu. Terus kita juga bisa cek bagian radiator cap atau tutup radiatornya gitu menggunakan pressure gitu. Kita kasih tekanan, kalau misalnya dia kurang berarti dia ada kebocoran juga di bagian radiator capnya gitu. Gitu teman-teman. Nah, kita juga harus sekali-kali tuh kita harus bersihin si radiatornya gitu, biar dia nggak ada kerak-kerak yang numpuk gitu. Tapi itu sebenarnya jarang gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bersihin minimal ya setahun atau 1,5 tahun atau 2 tahun sekali lah gitu teman-teman, paling lama gitu, agar si radiatornya tuh awet gitu. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wow.